Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 7 dengan anggota saya, Saniatus Solihah, dan rekan saya, Nadia Alfida Yahya, akan mempresentasikan tentang kedudukan guru. Guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, dan guru dalam tugas bimbingan. Dengan dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Aris Mahmudi MA. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang kedudukan guru. Guru mempunyai kedudukan sebagai pendidik yang telah diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang telah diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen itu disebutkan bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya itu memiliki beberapa kewajiban. Yang pertama, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, ataupun kondisi fisik tertentu dan latar belakang kehidupannya. Nah, yang terakhir yaitu menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum dengan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Nah, kedudukan guru dalam Islam juga sangat diistimewakan. Bahkan Al-Ghazali menggambarkan kedudukan guru dalam agama sebagai makhluk di atas bumi yang paling utama adalah manusia. Bagian manusia yang paling utama adalah hatinya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghargaan yang tinggi kepada seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmunya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berlapanglah, niscaya Allah akan berikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menjadi seorang guru merupakan pekerjaan profesional yang dibutuhkan keahlian dan kemampuan atau kompetensi tertentu. Maka dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen telah dijelaskan bahwa seorang guru dan dosen harus memiliki beberapa kompetensi tertentu, yaitu antara lain kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Selanjutnya telah dijelaskan dalam undang-undang bahwa apa sih itu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan sosial. Nah, kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan seorang guru untuk mengelola pembelajaran peserta didik. Nah, kompetensi kepribadian adalah kemampuan seorang guru secara pribadi yang mana
seorang guru itu memiliki akhlak yang mulia, pembawaan yang arif dan berwibawa, serta bisa menjadi teladan atau menjadi contoh yang baik bagi peserta didik ataupun masyarakat. Yang ketiga yaitu kemampuan profesional. Nah, kemampuan profesional seorang guru ini adalah kemampuan dalam menanganan penugasan materi pembelajaran. Nah, seorang guru itu harus memiliki kemampuan untuk memahami pembelajaran secara luas dan mendalam. Dan yang terakhir yaitu kemampuan sosial. Kemampuan sosial di sini itu berarti kemampuan guru untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi secara aktif dan efisien dengan peserta didik, dengan sesama guru, dengan wali murid, dengan masyarakat sekitar sekolah ataupun masyarakat di desanya masing-masing. Maka tugas seorang guru itu tidak hanya mengajar ataupun hanya bertugas di dalam sekolah saja, namun ketika di luar ataupun di masyarakat seorang guru juga diemban tugas, yaitu tugas kemanusiaan dan tugas kemasyarakatan. Apa sih tugas kemanusiaan itu? Nah, tugas kemanusiaan itu diemban seorang guru untuk bisa menjadi orang tua kedua bagi anak didik, di mana seorang guru itu bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman dasar kepada peserta didik itu bahwa mereka adalah makhluk alamiah, sebagai makhluk alamiah yang harus senantiasa bekerja dan berusaha, dan juga sebagai makhluk berpikir. Nah, tugas memberikan dasar-dasar pemahaman bagi peserta didik tentang mereka adalah makhluk alamiah, mereka harus berusaha dan bekerja ketika mereka ingin mendapatkan sesuatu, dan berpikir bagaimana cara mengolah atau memperbaiki, menginput dalam diri mereka agar bisa berbau dan manfaat di masyarakat. Nah, guru yang bertanggung jawab untuk mengantarkan anak didik menjadi manusia inilah di mana tugas seorang guru sebagai tugas kemanusiaan. Nah, di sini juga guru bertugas untuk membimbing anak didik atau peserta didik untuk melakukan transformasi diri dan mengidentifikasikan dirinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Artinya seorang guru harus memberikan pemahaman, memberikan cara bagaimana seorang diri peserta didik itu bisa berbaur, bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan menjadi makhluk sosial yang bermanfaat bagi makhluk yang lainnya. Yang kedua yaitu tugas kemasyarakatan. Nah, seorang guru ini juga diemban memiliki tanggung jawab dalam segi kemasyarakatan. Guru bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat atau warga di sekitarnya, warga negara Indonesia ini bisa menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moral, dan mencerdaskan kehidupan di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Selain mencerdaskan atau memberikan pemahaman tentang nilai-nilai etika, moral, dan mencerdaskan pada masyarakat di sekitar, seorang guru itu dalam tugas kemasyarakatnya itu juga memiliki tugas sebagai contoh, sebagai pedoman pada masyarakat di sekitarnya, karena apapun tingkah laku, apapun yang dicontohkan oleh guru itu adalah menjadi patokan bagi masyarakat sekitar itu bisa melaksanakan atau mencontohnya. Sehingga di sini guru dalam masyarakat juga menjadi figur terpenting atau figur yang dianggap sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, dengan banyaknya tugas yang harus diemban oleh seorang guru ini, maka wajar bahwa seorang guru itu memang sangat dihormati, sangat dimuliakan, baik itu di masyarakat ataupun di sekolah. Nah, maka telah seperti yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah, bahwa guru, seorang yang mengajarkan atau mengamalkan ilmunya, itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Berikutlah materi tentang kedudukan guru sebagai pendidik dalam konteks pendidikan formal di Indonesia dan kedudukannya di mata agama. Baik, pembahasan yang kedua yaitu guru sebagai pengajar. Nah, guru sebagai pengajar itu adalah guru bertugas untuk mengajarkan, mendidik, dan membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, guru sebagai pengajar itu juga bertugas memberikan pengajaran di sekolah ataupun maksudnya di kelas, yaitu menyampaikan pembelajaran agar peserta didik dapat mengerti dan memahami materi yang telah dijelaskan. Muhammad Jafar menegaskan, tugas dan tanggung jawab guru menurut agama Islam dapat didefinisikan sebagai tugas yang harus dilakukan oleh para alim ulama, yaitu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Nah, dalam hadis ini guru dalam pendidikan non formal juga dapat diartikan sebagai ustadz ustadzah. Begitupun guru dalam pendidikan formal. Mereka berkewajiban untuk menyampaikan, mengajarkan tentang hal yang harus dikerjakan dan hal yang harus ditinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abdullah bin Umar, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala balaghu anni walau ayah," yang artinya dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dan ajarkanlah walau satu ayat. Guru sebagai pengajar adalah seseorang pemimpin di dalam kelas. Jadi guru di sini itu bertugas sebagai moderator di dalam kelas yang mana memimpin dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar, di mana guru menjadi penengah juga di dalam kelas, di mana ketika seorang murid dengan murid yang lainnya itu saling berkomunikasi, saling berdiskusi, guru menjadi penengah, guru menjadi pembenar dalam materi-materi yang kurang tepat. Telah dijelaskan tadi bahwa guru itu juga bertugas menjadi seorang pemimpin di dalam kelas. Jadi guru memiliki kewajiban untuk tercapainya proses pembelajaran. Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah bin Umar yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iti. Nah, yang artinya Abdullah bin Umar berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kamu. Nah, jadi telah ditegaskan bahwa guru sebagai seorang pemimpin berkewajiban atas terlaksananya proses pembelajaran secara lancar dan efektif. Nah, guru juga memiliki tugas untuk menjadi sumber daya pendidikan yang mempunyai kualitas yang diperlukan karena guru merupakan faktor yang menentukan mutu pendidikan karena guru berhadapan langsung dengan peserta didik. Jadi, guru sebagai pengajar juga memiliki tugas untuk mengembangkan kurikulum siswa, mengembangkan potensi yang dimiliki siswa, dan guru juga bertugas sebagai penanggung jawab di mana guru bertanggung jawab atas proses pembelajaran yang bisa berjalan dengan lancar dan efektif. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yang pertama yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita memasuki materi yaitu kedudukan guru sebagai pendidik. Sebelum kita melangkah jauh, alangkah baiknya kita mengetahui pendidik itu apa sih? Pendidik merupakan tenaga profesional yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk menumbuhkan, membina, mengembangkan bakat, minat, kecerdasan, pengalaman, wawasan kepada peserta didik. Guru sebagai pendidik ini adalah
di mana orang itu bertugas selain memberikan pelajaran berupa ilmu pengetahuan, melakukan transfer of knowledge yang memaparkan ilmunya dan keterampilan kepada peserta didik. Selain itu juga guru sebagai pendidik ini melatih, membimbing, dan mengarahkan peserta didiknya agar dapat berakhlak mulia dan berpikir secara kritis. Kemudian kita perlu mengetahui tugas dari pendidik ini yakni untuk mengarahkan siswanya ke level kedewasaannya dengan kepribadian yang sempurna. Lah, di sini guru sebagai pendidik ini membimbing, membina peserta didiknya agar memiliki level kedewasaan yang sempurna. Jadi selain mentransferkan ilmu, guru sebagai pendidik ini ya harus mengayomi siswanya, mengayomi peserta didiknya, dan memperhatikan untuk masa depannya. Kemudian juga seorang pendidik ini adalah di mana orang itu memiliki ilmu yang luas, wawasan yang luas, dan pengalaman serta kepribadian yang mulia, serta bisa menjadi role model bagi murid-muridnya, yang mana senantiasa memiliki keahlian dan yang dapat diandalkan serta menjadi penasehat sebagaimana di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Dan artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Selain tugas guru sebagai pendidik dan pengajar, guru juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap murid-muridnya. Jadi guru harus memperhatikan itu dengan baik. Selanjutnya yaitu selain guru sebagai pendidik dan pengajar, guru juga harus memiliki beberapa tanggung jawab. Tanggung jawab guru terhadap murid-muridnya, yakni yang pertama, guru harus menuntut murid belajar. Nah, di sini kita seorang guru juga memiliki tanggung jawab agar siswa itu mau belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Dengan kita memberikan untuk selesai mata pelajaran kita memberikan motivasi agar mereka bisa semangat belajar dan menuntut siswa-siswa tersebut agar mau belajar. Selanjutnya yaitu turut membina kurikulum. Jadi di sini guru itu tak hanya mengajar aja, jadi guru harus membina kurikulumnya. Jadi kurikulumnya yang sesuai itu bagaimana? Ataukah menggunakan kurikulum pemerintah? Jadi kurikulum pemerintah saat ini jadi harus dipelajari dengan baik agar ketika mengajar itu sesuai dengan apa yang akan disampaikan sebelumnya. Jadi dipelajari terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu melakukan pembinaan terhadap diri siswa seperti kepribadian, watak, dan jasmaniah. Jadi di sini guru tak hanya mengajar aja, tetapi juga membina kepribadian siswanya dan wataknya dan juga kesehatannya atau jasmaniahnya. Jadi guru itu harus seperti memberikan contoh-contoh yang baik kepada siswa-siswanya agar bisa diterapkan di rumah. Jadi ketika di rumah dia itu marah-marah ataupun hal yang sebaliknya dan banyak hal itu, jadi ketika di sekolah dia diberikan beberapa wejangan, beberapa contoh-contoh hal yang baik. Jadi guru itu harus memiliki sikap yang baik atau akhlak yang baik juga agar bisa menjadi role model untuk siswa-siswanya.
Terus selanjutnya yaitu memberikan bimbingan kepada murid. Nah, memberikan bimbingan ini tak hanya bimbingan belajar, tetapi juga bimbingan kehidupan, bimbingan dan bimbingan karir atau bimbingan lain-lainnya. Nanti akan dijelaskan materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu melakukan diagnosis atas kesulitan belajar dan mengadakan penilaian atas kemajuan belajar. Nah, di sini guru tak hanya mengajar tetapi juga memperhatikan atau dapat mendiagnosiskan siswa ini, kesulitan belajar, kesulitan menulis, kesulitan membaca, dan guru juga harus bisa mendiagnosis itu. Dan guru juga harus bisa melakukan beberapa hal yang dapat menyembuhkan diagnosis itu, kesulitan tersebut. Dan juga guru mengadakan penilaian atas kemajuan belajar. Lah, di sini guru juga harus mengadakan penilaian apa sih yang menyebabkan kemajuan belajar siswa tersebut. Selanjutnya yaitu menyelenggarakan penelitian. Nah, guru tak hanya mengajar aja, tetapi guru juga meneliti baik keadaan siswanya, meneliti bagaimana menggunakan beberapa model pembelajaran yang telah diajarkan, dan apa sih yang bisa menyebabkan peningkatan pada pembelajaran siswa atau penurunan terhadap pembelajaran siswa tersebut. Baik, selanjutnya kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tanggung jawab guru terhadap muridnya. Dan guru ini seorang pendidik atau pengajar harus mengenal masyarakat dan ikut serta aktif. Lah, di sini seorang guru tak hanya aktif di lingkungan sekolah saja, tapi juga mengenal masyarakat sekitar sekolah dan ikut serta aktif dalam hal ini. Contohnya kayak misal siswa yang melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar sekolah, dan kita menanyakan, apakah siswa ini baik atau siswa ini melakukan hal yang tidak baik. Jadi kita juga aktif di kegiatan masyarakat, aktif di masyarakat sekitar sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila. Di sini seorang guru juga harus menghayati dan mengamalkan beberapa poin-poin dalam Pancasila agar pendidik ini memiliki tidak lepas dari jiwa nasionalismenya, dan ketika mengajar kepada peserta didik itu benar dan tidak menyelewengkan. Kemudian yaitu turut serta membantu terciptanya persatuan bangsa dan perdamaian dunia. Kemudian selanjutnya yaitu turut menyukseskan pembangunan. Selain membantu terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa, dan juga seorang guru harus menyukseskan pembangunan bangsa. Nah, di sini guru harus menyiapkan dan menanamkan nasionalisme kepada siswanya. Tak hanya memaparkan ilmu saja, tetapi harus dikaitkan dengan hal-hal setiap harinya. Kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab meningkatkan peranan profesional guru. Jadi guru sebagai pendidik ini memiliki tanggung jawab. Jadi harus tanggung jawabnya bisa dipegang. Jadi guru ini dapat meningkatkan keprofesionalannya agar bisa menjadi guru yang dapat digugu atau ditiru. Jadi seorang pendidik ini, dari penjelasan di atas, guru sebagai pendidik harus mendidik siswanya sesuai dengan materi pelajarannya yang diberikan. Jadi tidak boleh menyelewengkan itu. Mendidik juga merupakan proses dalam kegiatan dan mengembangkan 3 hal, yaitu pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup.
pada diri seseorang atau kelompok orang lain. Di dalam kaitannya dengan pembentukan karakter, guru sebagai pendidik juga harus atau mampu mengaitkan materi pembelajaran yang diajarkan dengan nilai-nilai pendidikan karakter, yang artinya yaitu materi yang diajarkan guru harus dapat menyampaikan pesan-pesan yang tersirat nilai-nilai pendidikan karakter. Hal ini kemudian dapat membentuk beberapa pandangan hidup yang akan mempengaruhi beberapa perilaku yang dihasilkan oleh peserta didik. Next, menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi menyebutkan ada 7 sifat yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama yaitu seorang guru harus memiliki sifat zuhud. Sifat zuhud ini yaitu guru atau pendidik mengajar tidak mengutamakan untuk mendapatkan materi di dalam tugasnya, melainkan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang kedua yaitu seorang guru harus memiliki jiwa yang bersih dari sifat dan akhlak yang buruk. Nah, guru ini harus memiliki sifat-sifat yang baik dan menjauhkan akhlak-akhlak yang buruk, agar karena guru ini menjadi role model atau contoh bagi murid-muridnya ketika mengajar maupun di lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu seorang guru harus ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Jika seorang guru tidak ikhlas menyampaikan ilmunya, maka ilmu yang akan disampaikan itu tidak sampai ke muridnya. Yang keempat, yaitu seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap muridnya. Kemudian yang kelima, seorang guru harus atau dapat menempatkan dirinya sebagai seorang bapak atau ibu sebelum ia menjadi seorang guru. Jadi seorang guru ini harus bisa menempatkan posisinya ketika di sekolah, agar ketika kita mengajar, ketika kita di lingkungan sekolah itu memiliki naluri keibuan untuk bagi ibu guru, kemudian ke bapak, memiliki sifat bapak bagi bapak guru. Kemudian yang keenam yaitu seorang guru harus mengetahui bakat dan tabiat watak murid-muridnya. Di sini seorang guru tak hanya mengajar saja tetapi juga memperhatikan, siswa A ini pendiam tetapi dia itu aktif di dalam kegiatan ekstra ataupun kegiatan-kegiatan yang menguras tenaga seperti itu. Kemudian siswa B ini nih rame, aktif tetapi dia mendengarkan dalam ketika guru menyampaikan pembelajarannya. Kemudian juga dia itu paham ketika guru-guru itu menyampaikan materinya. Dan dari berbagai watak siswa, sifat-sifat siswa, dan bakat-bakat siswa, jadi seorang guru itu bisa menempatkan atau mengkondisikan atau dapat menggunakan metode-metode yang sesuai. Kemudian yang ketujuh, seorang guru harus menguasai bidang studi yang diajarkan. Nah, jadi seorang guru itu harus menguasai apa yang akan diajarkan. Misal seorang guru bahasa Inggris itu harus menguasai beberapa hal di dalam bahasa Inggris seperti vocabulary, grammar, dan lain sebagainya. Kemudian bagi guru pendidikan agama Islam itu harus menguasai beberapa materi pembelajaran, contohnya materi Al-Quran, hadis, kemudian akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, kemudian fikih, dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuki materi yang terakhir yaitu guru dalam tugas bimbingan. Guru pembimbing atau konselor merupakan seseorang yang terlatih secara profesional. Guru konselor atau pembimbing ini memiliki pendidikan sejarah akademik serta memiliki pengalaman-pengalaman di dalam kepelatihan keterampilan secara profesional
atau keterampilan dalam membimbing, dalam konselor, dan sebagainya. Guru bimbingan ini memiliki wewenang hak tanggung jawab penuh di dalam kegiatan terhadap kegiatannya itu kegiatan bimbingan terhadap peserta didiknya. Ada hadis gitu yang mengatakan yang artinya itu gini, apabila sesuatu yang tidak diserahkan penanganannya kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu sajalah saat ketidakkeberhasilan atau kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Sini harus orang yang profesional ketika melakukan pembimbingan ini. Bahwa suatu pekerjaan itu tidak pada ahlinya itu tidak akan baik hasilnya. Jadi seorang pembimbing ini mempunyai keahlian khusus dalam melaksanakan tugasnya agar pelayanan bimbingan terhadap peserta didik itu terlaksana dengan baik. Perlu kita ketahui tugas guru pembimbing ini pada dasarnya adalah usaha memberikan bimbingan kepada klien atau peserta didik dengan maksud agar peserta didik ini mampu mengatasi permasalahan dirinya. Guru pembimbing ini harus menjadi teladan bagi peserta didik atau klien. Jadi, di mana tugas dari pembimbing ini, guru pembimbing ini memberikan solusi-solusi atas permasalahan peserta didiknya. Dan guru pembimbing ini harus bisa menjadi teladan bagi klien atau peserta didiknya. Kemudian seorang guru pembimbing itu juga bisa jadi sebagai suri tauladan, dapat dipercaya dan mampu menjaga rahasia dari peserta didiknya. Kemudian juga di dalam proses pendidikan itu, guru tidak hanya menjalankan fungsi ahli ilmu pengetahuan saja, tetapi juga berfungsi menanamkan value dan membangun karakter kepada peserta didik secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Next, selanjutnya yang terakhir, guru dalam tugas bimbingan ini selain itu, guru berperan juga sebagai pendidik, yang mana berperan dalam kaitannya tugas-tugas memberikan bantuan atau dorongan atau memberikan support terhadap peserta didik, serta memiliki tugas-tugas pengawasan dan pembinaan atau supervisor terhadap peserta didik, dan tugas-tugas yang lainnya seperti mendisiplinkan anak-anak yang memiliki permasalahan agar peserta didik itu menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup di dalam masyarakat ataupun keluarga. Terakhir yaitu penjelasannya ini, guru dalam tugas bimbingan ini memiliki tugas yang kompleks di dalam memberikan bimbingan kepada peserta didiknya dalam berbagai aspek, baik aspek kehidupan seperti permasalahan pribadi, sosial, dan belajar, karir, dan lain sebagainya. Dan juga guru sebagai pembimbing ini harus bisa menjadi teladan dan rujukan bagi peserta didik di dalam mengatasi permasalahannya. Baik, terima kasih sudah mendengarkan pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dari kelompok kami, salah ucap kata, dan lain sebagainya juga. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.